and the games you play. You would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I set your face. Ho 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 ho! Merry Christmas! Pak, terima kasih juga Pak PJ dan terima kasih dan Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang berjudul tentang sejarah uang, permintaan dan penawaran uang. Yang pertama itu ada sejarah uang. Nah, sejarah uang itu mencerminkan perkembangan sistem ekonomi manusia dari sistem barter hingga penggunaan uang modern. Dalam sejarah uang itu terbagi menjadi beberapa macam uang. Yang pertama itu sistem barter, yang mana awalnya manusia saling bertukar barang atau jasa sesuai kebutuhan. Namun barter memiliki kelemahan, seperti sulitnya menemukan uang atau orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menerima barang yang ditawarkan. Yang kedua itu uang barang. Untuk mengatasi kelemahan barter, orang mulai menggunakan barang tertentu sebagai alat tukar seperti garam, kulit binatang, biji-bijian, atau logam mulia, yang mana barang-barang ini memiliki nilai karena dianggap langka atau berguna. Yang ketiga itu ada uang logam. Sekitar 600 Masehi, bangsa Lydia atau yang disebut itu Turki menciptakan koin pertama dari emas dan perak. Uang logam memiliki nilai intrinsik berdasarkan bahan pembuatannya dan lebih praktis daripada uang barang. Yang keempat itu ada uang kertas. Uang kertas mulai digunakan di Tiongkok sekitar abad ke-7. Awalnya uang kertas didukung oleh cadangan logam mulia, tetapi seiring waktu berkembang menjadi sistem uang fiat ataupun uang yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Dan yang kelima itu ada uang elektronik dan digital, yang mana saat ini uang dalam bentuk elektronik seperti transfer bank, kartu kredit, dan mata uang digital seperti kripto ataupun menjadi semakin umum. Nah, uang dalam sejarah uang itu terdapat juga fungsinya. Yang pertama itu sebagai alat tukar, yang mana uang mempermudah transaksi dengan menggantikan barter. Yang kedua itu sebagai satuan hitung, yang uang memberikan standar nilai untuk mengukur dan membandingkan harga barang dan jasa. Yang ketiga itu sebagai penyimpanan nilai, yang mana uang disimpan untuk digunakan di masa depan tanpa kehilangan nilai secara signifikan, dengan catatan tidak terjadi inflasi yang tinggi. Dan yang keempat itu sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan, yang mana uang memungkinkan transaksi dengan pembayaran dilakukan di masa depan, seperti dalam sistem kredit. Selanjutnya nilai tukar uang. Nah, dalam nilai tukar uang itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu sebagai permintaan dan penawaran, yang mana permintaan tinggi nilai tukar naik, penawaran berlebih nilai tukar turun. Yang kedua itu kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi mempengaruhi nilai tukar. Yang ketiga itu kebijakan pemerintah, intervensi di pasar forex atau kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar. Dan yang keempat itu sentimen pasar, yang mana perubahan politik, keamanan, atau berita global yang mempengaruhi kepercayaan terhadap mata uang. Selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran uang. Nah, dalam teori permintaan dan penawaran uang itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu permintaan uang. Permintaan uang itu mengacu pada keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk liquid daripada aset lain, itu seperti saham atau obligasi. Dalam teori ekonomi konvensional, permintaan uang itu dijelaskan oleh teori kuantitas uang dan teori Keynes. Yang kedua itu teori kuantitas. Nah, teori ini menyatakan bahwa permintaan uang itu berhubungan langsung dengan tingkat harga dan volume transaksi, yang mana jika jumlah uang beredar bertambah tanpa peningkatan produksi, maka akan terjadi inflasi. Yang ketiga itu ada teori Keynes. Nah, dalam teori Keynes ini terbagi menjadi beberapa ataupun 3 macam. Yang pertama itu motif transaksi. Uang dibutuhkan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk transaksi tergantung pada pendapatan seseorang. Yang kedua itu motif berjaga-jaga. Uang disimpan untuk menghadapi situasi tak terduga seperti kebutuhan mendadak. Dan yang ketiga itu motif spekulasi, yang mana uang disimpan untuk mengambil keuntungan dari perubahan suku bunga. Ketika suku bunga rendah, orang cenderung menyimpan uang dalam bentuk kas. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, mereka akan membeli aset untuk mendapatkan keuntungan.
Yang keempat itu penawaran uang. Penawaran uang itu adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, baik dalam bentuk uang kartal seperti kertas dan koin maupun uang giral seperti deposito. Penawaran uang dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Dan yang kelima itu ada keseimbangan. Nah, dalam keseimbangan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu, jika permintaan uang melebihi penawaran, suku bunga akan naik untuk menyeimbangkan pasar. Yang kedua itu, jika penawaran uang melebihi permintaan, suku bunga akan turun, meningkatkan insentif untuk meminjam dan berinvestasi. Materi selanjutnya itu tentang uang dan perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, uang memiliki fungsi dan makna yang berbeda dibandingkan dengan pandangan ekonomi konvensional. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Uang dalam perspektif ekonomi Islam itu juga memiliki konsep yang pertama itu sebagai alat tukar, yang mana uang hanya merupakan sarana untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Yang mana Islam melarang aktivitas yang menjadikan uang sebagai komoditas seperti riba ataupun bunga yang spekulasi ataupun goror. Yang kedua itu tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai uang terletak pada fungsinya, bukan pada uang itu sendiri. Dalam Islam, uang tidak boleh digunakan untuk menghasilkan uang atau money for money tanpa adanya aktivitas produktif atau perdagangan yang nyata. Yang ketiga itu sebagai stabilitas nilai, yang mana uang yang adil dalam perspektif Islam adalah uang yang nilainya stabil dan tidak mudah terdevaluasi. Oleh karena itu, Islam pada masa awal menggunakan dinar ataupun emas dan dirham ataupun perak yang nilainya berbasis pada aset nyata. Uang juga dalam perspektif ekonomi Islam itu mempunyai fungsi yang pertama itu sebagai alat tukar, yang mana uang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam perdagangan yang halal. Yang kedua itu sebagai satuan ukur, yang mana uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa dengan cara yang adil. Yang ketiga itu sebagai alat penyimpanan nilai. Uang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan, tetapi Islam mendorong uang digunakan untuk aktivitas yang produktif dan bermanfaat. Menimbun uang ihtina tanpa tujuan yang jelas dianggap tidak sesuai syariah. Selanjutnya, prinsip uang dalam ekonomi Islam itu juga yang pertama itu larangan riba. Nah, yang kedua itu larangan goror dan spekulasi. Yang ketiga itu keterkaitan dengan aset nyata. Yang keempat itu distribusi yang adil. Yang kelima itu uang dan keseimbangan ekonomi Islam. Yang ketujuh itu zakat, dan yang kedelapan itu wakaf dan sedekah. Materi yang selanjutnya itu ada uang dan permintaan dewasa ini. Nah, yang dimaksud dengan uang permintaan dewasa ini yaitu peran sentral dalam ekonomi modern sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, dan satuan hitung. Dalam konteks dewasa ini, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan kebijakan ekonomi telah mempengaruhi cara masyarakat untuk menggunakan memandang uang serta pola permintaan terhadap uang. Dalam uang dan permintaan dewasa ini itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada perkembangan bentuk uang. Nah, dalam perkembangan bentuk uang itu ada tiga jenis uang. Yang pertama itu uang kartal dan giral. Uang kartal yaitu kertas dan koin masih digunakan, tetapi perannya terus menurun seiring dengan meningkatnya penggunaan uang giral, yaitu seperti rekening bank. Yang kedua itu uang elektronik. Yang pertama yang maksud dengan uang elektronik itu dompet digital seperti PayPal, GoPay, Oppo, dan lainnya yang memungkinkan transaksi tanpa uang fisik. Yang ketiga itu mata uang digital atau kripto. Kripto seperti Bitcoin dan Ethereum menciptakan alternatif baru yang independen dari sistem perbankan tradisional. Yang kedua itu ada fungsi uang di era digital. Nah, dalam fungsi uang di era digital ini terdapat tiga. Yang pertama itu sebagai alat tukar modern, yang mana teknologi memungkinkan transaksi instan dengan uang digital, baik di tingkat lokal maupun internasional. Yang kedua itu penyimpanan nilai yang beragam. Selain uang fiat, masyarakat mulai menggunakan aset digital atau emas sebagai penyimpanan nilai. Yang ketiga itu koneksi ke ekonomi global. Uang sekarang lebih terhubung ke sistem keuangan global dengan nilai tukar dan kebijakan internasional mempengaruhi penggunaannya. Yang ketiga itu permintaan uang dewasa. Nah, permintaan uang itu mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memegang uang dalam berbagai bentuk liquid seperti kas, rekening bank, atau e-money. Dewasa ini permintaan uang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu faktor kemajuan teknologi. Yang kedua itu inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga itu digitalisasi dan sistem pembayaran modern. Nah, untuk materi selanjutnya itu tantangan permintaan uang di era modern. Nah, dalam tantangan permintaan uang di era modern itu terdapat
tiga macam. Yang pertama itu disrupsi oleh kripto, yang mana itu seperti alternatif uang fiat mengubah pola permintaan terhadap uang tradisional. Yang kedua itu ketergantungan pada teknologi seperti efisiensi, tetapi juga kerentanan jika terjadi gangguan teknologi. Dan yang ketiga itu kesenjangan akses finansial, seperti meskipun teknologi memudahkan transaksi, sebagian masyarakat masih bergantung pada uang tunai.